Bapak dan Ibu dosen, dan mahasiswa peserta TNT Talks hari ini, tanggal 4 Juli 2024. Sebelumnya terima kasih Pak Max Teja yang telah mempersilahkan saya menjadi moderator hari ini untuk kegiatan TNT Talks Fakultas Telematika Energi. Saya langsung pada hari ini TNT Talk series kelima ada 3 topik yang akan dibawakan oleh masing-masing mahasiswa. Saya akan membacakan dahulu, ada topik yang pertama, optimasi metode KNN dalam pencarian fungsional obat. Speaker-nya yaitu Karina Mudita Devi dengan dosen pembimbing Ibu Karina Junaidi, STMTI. Sudah hadir, Karina? Apa nah? Sudah, Bu. Kamera. Baik, selanjutnya speaker yang kedua dengan judul Manhattan Distance dalam menentukan jarak antar titik data cluster pada hierarki clustering. Speakernya yaitu Adinda Akila dengan dosen pembimbing Ibu Dina Tiara Kusuma, STMkom. Sudah hadir, Adinda? Sudah, Ibu. Oke, bisa di-on kan kameranya yang akan presentasi? Oke, next terakhir speaker kita hari ini dengan tema atau judul prediksi harga mata uang kripto dengan menggunakan metode long short term memory yang dibawakan oleh Andi Raden Arafah dengan dosen pembimbing Bapak M. Yoga Distra Sudirman, STMTI. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai ya. Presentasi dari masing-masing peserta yang akan mempresentasikan topiknya. Yang pertama, yang saya beri kesempatan pertama yaitu Saudari Karina Mudita Devi dengan judul Optimasi Metode KNN dalam Pencarian Fungsional Obat. Kepada Karina, dipersilahkan. Baik, Ibu. Izin sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar? Saya izin share screen ya, Ibu. Oke. Izin, Bu, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan langsung saja memaparkan progres dari skripsi saya yang berjudul Optimasi Metode Nearest Neighbor dalam pencarian fungsional obat. Untuk dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Karina Junaidi dan untuk dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Rahma Paratinko. Selanjutnya untuk agenda yang akan saya paparkan hari ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan yang terakhir ada analisis data. Baik, untuk latar belakangnya yaitu obat merupakan penggabungan komposisi senyawa kimia yang mampu mencegah, mengurangi gejala penyakit, atau mengobati gangguan kesehatan pada manusia. Obat dapat bekerja secara optimal apabila digunakan sesuai dengan fungsinya. Jika tidak, obat akan menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan atau bahkan tidak mengurangi gejala penyakit yang dialami. Sehingga dibutuhkan sistem dalam membantu pencarian sesuai fungsinya. Sistem usulan yang saya angkat yaitu menggunakan metode Nearest Neighbor yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile sederhana. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana metode Nearest Neighbor dapat diterapkan dalam pencarian fungsional obat, dan yang kedua yaitu bagaimana tingkat akurasi dari metode Nearest Neighbor dalam pencarian fungsional obat. Untuk tujuan dan manfaat,
Tujuan dari metode ini yang pertama adalah menerapkan metode Kemmerer-Schreiber dalam pencarian fungsional obat serta mengimplementasikan sistem pencarian fungsional obat berbasis aplikasi mobile. Kemudian yang kedua ada untuk mengetahui tingkat akurasi dari metode Kemmerer-Schreiber dalam pencarian fungsional obat. Untuk manfaatnya diharapkan dapat membantu apoteker dalam melakukan pencarian informasi fungsional obat dan dapat digunakan oleh masyarakat dalam mencari informasi fungsional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu dari penelitian dapat berfokus pada metode Kemmerer-Schreiber terhadap data dan kategori obat pada website allodokter.com dan penerapan metode Kemmerer-Schreiber pada dataset fungsional obat untuk implementasi aplikasi berbasis mobile. Kemudian yang terakhir, penelitian menggunakan 1.281 data obat yang mencakup 3 kategori obat, yaitu obat keras, obat bebas, dan obat bebas terbatas. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini terdapat 3 penelitian, di mana penelitian yang pertama yaitu implementasi Cosin similarity dalam pencarian fungsional obat yang dilakukan oleh Mugi Lestari, Ibu Karina Junaidi, Ibu Rahma Paraninur, Ibu Dina Tiara Kusuma, dan Kesha Medina Saradibab di Institut Teknologi PLN pada tahun 2023, di mana jurnal ini membahas aspek krusial adanya kendala dalam keterbatasan informasi dan pencarian fungsional obat. Dari sistem Cosin similarity ini, metode ini dapat diidentifikasi bahwa hasilnya yaitu obat sesuai indikasi dengan akurasi sebesar 79%. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua yaitu penerapan data mining untuk klasifikasi penjualan obat menggunakan metode Kemmerer-Schreiber oleh Sutra Safira pada tahun 2024. Jurnal ini membahas tentang penerapan metode Kemmerer-Schreiber dengan hasil evaluasi yang menunjukkan pada bagian akurasi K ke-7, yaitu sebesar 94,26%, dan nilai K tersebut adalah nilai K yang paling tinggi. Sehingga penerapan KNN dalam klasifikasi ini memiliki potensi yang optimal untuk pengelolaan persediaan obat di apotek yang diteliti. Kemudian selanjutnya ada jurnal berjudul Analisis Perbandingan Metode Kemmerer-Schreiber dan Naik Bayes Classifier pada dataset penyakit jantung oleh Sahar pada tahun 2020. Pada jurnal ini dibahas yaitu perbandingan performa 2 metode klasifikasi, yaitu metode klasifikasi Kemmerer-Schreiber dan Naik Bayes Classifier, di mana metode Kemmerer-Schreiber ini menghasilkan akurasi atau performa yang lebih baik dengan persentase akurasi yaitu 67%, sedangkan untuk Naik Bayes Classifier itu menghasilkan presentasi sebesar 58%. Sehingga jurnal ini menyimpulkan bahwa metode KNN memiliki performa yang lebih baik untuk mengklasifikasikan dataset penyakit jantung. Selanjutnya, untuk metode Karina, suaranya termute. Bu, apakah sudah terdengar? Sudah. Baik, Bu, maaf, Bu. Suaranya agak berdengung, jadi mungkin agak dijauhkan sedikit ya, karena agak berdengung. Oh iya, Bu, baik, Bu. Oke, silahkan dilanjut. Selanjutnya, untuk metode penelitian, terdapat 2 gambar. Saya akan menjelaskan gambar pertama, yaitu flowchart dari desain penelitian saya. Yang pertama, ada 5 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap perancangan, tahap pembuatan, tahap pengujian, kemudian tahap akhir. Pada tahap perencanaan ini, saya akan melakukan pengumpulan data dan analisa data. Untuk pengumpulan datanya itu sendiri akan dilakukan menggunakan proses web scraping pada website Allodokter. Kemudian dilanjut dengan tahap analisa data,
yang nanti akan saya jelaskan di gambar kedua. Selanjutnya, tahap perancangan yaitu saya akan membuat perancangan UML untuk aplikasi berbasis mobile yang akan saya buat. Selanjutnya pada tahap pembuatan yaitu pembuatan aplikasi mobile, dan untuk tahap pengujian yaitu saya akan menggunakan pengujian confusion matrix untuk metode k-nearest neighbor ini. Kemudian tahap akhir yaitu pembuatan laporan. Kemudian untuk gambar kedua, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait proses analisa datanya. Di sini ada input, proses, dan output. Bagian input ini yaitu input data yang saya dapat melalui pengumpulan data dari proses web scraping website Alodokter. Kemudian untuk bagian prosesnya, saya akan membagi dua data tersebut menjadi data latih dan data uji, di mana setiap data tersebut akan dilakukan text preprocessing, yaitu scaffolding, filtering, stemming, dan tokenizing. Untuk scaffolding itu sendiri teknik yang dilakukan untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil, kemudian untuk filtering itu proses pembuangan kata-kata yang dianggap kurang penting. Stemming yaitu proses untuk mengambil akar katanya saja atau kata dasarnya saja. Selanjutnya untuk tokenizing yaitu pemecahan teks pada kalimat agar dapat menjadi kata tunggal. Selanjutnya setelah dilakukan text preprocessing akan dilakukan perhitungan TF-IDF. Perhitungan TF-IDF ini untuk menilai bobot kepentingan sebuah kata dalam dokumen. Selanjutnya pada data latih, setelah dilakukan perhitungan TF-IDF, maka akan dilanjut dengan penggunaan metodenya, yaitu klasifikasi dengan metode k-nearest neighbor, sedangkan untuk data ujinya, setelah di TF-IDF akan menjadi klasifikasi data uji. Kemudian untuk outputnya, hasilnya yaitu hasil klasifikasi obat sesuai fungsinya. Selanjutnya, bagian analisis data. Untuk bagian analisis data sendiri, saya sudah sampai di bagian text preprocessing. Untuk contohnya seperti ini, di mana data awal yaitu amfetamin golongan obat resep untuk obat tablet dan suspensi manfaat meredakan gejala attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD dan narkolepsi, dan akan dilakukan text preprocessing yang pertama yaitu scaffolding. Scaffolding ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tujuannya untuk mengubah kalimat yang tadinya ada huruf besarnya itu menjadi huruf kecil secara keseluruhan, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Kemudian dilanjut dari scaffolding menuju ke filtering, yaitu filtering itu proses pembuangan kata-kata yang dianggap kurang penting dari tahapan scaffolding sebelumnya. Kata-kata yang dianggap kurang penting ini yang saya masukkan itu seperti kata-kata kata penghubung seperti dan, kemudian beberapa kata seperti kata hubung dan kata-kata non-deskriptif atau kata-kata yang kurang bermakna. Selanjutnya, proses stemming. Untuk proses stemming ini, kata-kata yang tadinya sudah di-filtering, kalimatnya itu dirubah, yang tadinya memiliki imbuhan menjadi hanya diambil kata dasarnya saja atau diambil akar katanya saja. Selanjutnya untuk proses tokenizing-nya itu dari kalimat maka akan dipecah menjadi kata-kata tunggal. Itu. Kemudian mungkin cukup sekian untuk progres yang bisa saya paparkan. Apabila ada saran, kritik, dan pertanyaan akan sangat bermanfaat untuk melanjutkan progres skripsi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Karina Mudata Devi atas paparan yang telah disampaikan terkait penelitian yang sudah dilakukan ya.
Mungkin saya klarifikasi sedikit, berarti untuk hasilnya memang masih belum ada ya, Karina ya? Belum Ibu, saya baru sampai di proses food processing saja. Oke, baik. Kalau seperti itu, saya buka bagi Bapak dan Ibu dosen atau mahasiswa yang mau bertanya kepada Karina terkait penelitian yang sudah dilakukannya, silahkan Bapak Ibu, atau mahasiswa juga silahkan, jika ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, mungkin saya dulu, Karina, boleh dibuka lagi slide terkait dengan, tujuan penelitiannya? Izin Bu, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Mungkin, dari saya sedikit, mau menanyakan terkait tujuan penelitiannya disebutkan bahwa menerapkan metode KNN ya, pada pencarian fungsional obat serta mengimplementasikan sistem pencarian fungsional, kemudian mengetahui tingkat akurasi. Nah, tadi, data yang digunakan menggunakan, data yang diambil dari website alodokter.com, betul? Betul Ibu. Betul ya. Nah, di metode tadi, bisa di-next ke metode. Nah, di metode yang di flowchart sebelah kiri, saya lihat untuk tahap pembuatannya ada pembuatan aplikasi mobile. Ini maksudnya seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Jadi untuk izin menjawab Bu sebelumnya. Jadi untuk proses pembuatan atau pembuatan aplikasi mobile ini tujuannya, jadi sebelumnya tujuannya kan untuk menerapkan metode Thierry-Schneider ini dalam pencarian fungsional obat, kemudian dari hasilnya itu dijadikan diimplementasikan dalam aplikasi berbasis mobile, sehingga untuk bagian pembuatan aplikasi mobilenya ini saya akan melakukan pembuatan atau pengkodingan menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi mobile sederhana yang dapat mengimplementasikan data hasil metode Thierry-Schneider. Oke, berarti kamu akan membuat satu aplikasi lagi ya? Iya, betul Untuk Ibu. memperlihatkan hasilnya saja? Iya, betul Ibu, untuk hanya memperlihatkan hasilnya saja. Oke, kalau gitu. Tadi, terkait dengan, tujuannya berarti tidak hanya untuk mau melihat penggunaan metode KNN untuk, fungsional obat, berarti hasilnya nanti akan berupa suatu aplikasi Android sederhana. Nah, perbedaannya nanti yang ada di di Android hasil, aplikasi sederhana yang akan, kamu buat sama yang sudah ada di website itu apa? Kenapa harus dibuat lagi dalam bentuk aplikasi kalau di website sudah ada misalnya gitu ya? Baik, izin jawab Bu sebelumnya, untuk bagian website di Alodokter itu dia hanya eh, memberikan data obat berdasarkan nama obatnya saja, berdasarkan abjadnya. Sedangkan aplikasi yang akan saya buat itu akan dibuat untuk mencari obat tersebut berdasarkan kata kunci. Misal kita mencari kata kunci untuk penyakit demam, maka di situ akan muncul beberapa obat yang terkait dengan penyakit yang sedang diderita itu. Kemudian akan ada fitur untuk memilih juga di mana obat itu, apakah obat itu obat keras, obat bebas, atau obat bebas terbatas. Karena untuk obat keras sendiri itu kan um, dibutuhkan izin dari dokter atau rumah sakit yang dapat mengeluarkan obat tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat lebih mudah untuk mencari obatnya gitu, Bu. Terakhir, satu lagi,
Karina, karena mau bikin aplikasi mobile, berarti kan ada database-nya nanti ya, karena kamu bilang tadi untuk pencarian, misalnya demam langsung keluar rekomendasi obatnya ya. Nah, database-nya nanti menggunakan apa dan bagaimana pengimplementasian dan hubungannya dengan pakai metode KNN tadi, Karina. Silakan dijawab. Mohon maaf Ibu sebelumnya, tadi suaranya di saya sedikit terputus. Apakah bisa diulang sebentar Bu pertanyaannya? Jadi karena membuat hasilnya dengan aplikasi mobile, nanti database-nya seperti apa? Kemudian bagaimana hubungannya dengan metode KNN tadi? Apa masih kurang jelas? Sudah jelas Ibu. Izin menjawab Bu, untuk database-nya itu saya menggunakan database lokalnya aja hasil dari metode Canvas Neighbor-nya. Oke, kalau gitu mungkin masukan untuk Karina karena Ya, ini mumpung hasilnya belum selesai ya Karina ya. Mungkin perlu dilakukan gap penelitiannya ya Karina. Karena ini hasilnya akan diimplementasikan untuk pembuatan aplikasi mobile. Nah, coba kamu buat semacam kayak literatur review atau misalnya gap dari atau keterbaruan penelitian kamu. Kalau memang mau bikin hasilnya dalam aplikasi mobile, dalam bentuk mobile aplikasi, harus dipastikan akan lebih baik dari website yang sudah ada, yang di alodokter.com. Karena kalau misalnya saya cek tadi di website alodokter.com sebenarnya sudah cukup bagus ya, dan dia juga sudah ada aplikasinya, Karina. Ya, jadi kalau jangan sampai nanti kamu bikin aplikasi, tapi yang sudah ada di alodokter.com tadi kan juga sudah ada mobile-nya. Jadi nanti malah lebih, maksudnya gap-nya itu jadi terlihat. Kenapa yang sudah ada malah dibuat lagi yang lebih malah lebih sederhana, apalagi database-nya menggunakan database lokal. Oke, itu aja sih masukan dari saya. Mungkin tadi ada yang raise hand, Ibu Dina Tiara Kusama. Jadi bertanya Ibu? Iya boleh Bu Yozika, tapi mungkin nanti bisa diberikan kesempatan juga. Itu ada mahasiswa juga kayaknya juga ada yang nanya. Oh, Saya di meeting chat. Ini saya sedikit aja sih sebenarnya boleh ya? boleh silakan Bu. Oke, Karina, goals akhirnya ini apa sih sebenarnya? Tadi aplikasi kah atau optimasi kah? Kalau kita kembali ke judul, coba deh back ke judul awal deh. Kalau untuk goal saya sendiri yaitu optimasi penggunaan metode Canvas Neighbor-nya. Maka dari itu untuk aplikasinya ini hanya digunakan untuk mengimplementasikan hasilnya saja. Diimplementasikan hasilnya. Hasil akhirnya emang apa nanti? Berupa apa? Wujudnya apa? Hasil akhirnya itu berupa hasil data metode Canvas Neighbor-nya itu hasil klasifikasinya itu Bu. Ya, balik lagi. KNN itu apa sih? Kalau dari yang kamu sudah pahami sampai saat ini, KNN itu tentang metode apa sih sebenarnya? Simpelnya aja. Nggak usah buka slide, nggak usah buka materi yang lain. Yang kamu tahu aja kan udah ngerjain kan sejauh ini ya. Nah, yang kamu tahu aja. Ya, KNN Bu. itu tentang apa? Untuk apa? KNN itu metode klasifikasi, Bu. Oke, metode klasifikasi yang diklasifikasi apa? Objeknya. Yang di objeknya data obat itu. Data obat. Ada berapa macam jenis obat yang kamu coba olah di research ini? Data obatnya sendiri ada jumlahnya 1.281 data yang dibagi ke 3 kategori obat, Ibu. Oke, hasil dari 3 kategori itu tadi nanti untuk apa? Hasil dari tiga kategorinya, 3 kategori obat itu nanti pada saat diimplementasikan ke aplikasi dapat menjadikan fitur baru untuk filternya gitu Bu, untuk filter di mana kalau misalnya kita memilih pencarian obat keras maka akan muncul beberapa obat keras terkait dengan penyakit yang sedang diderita atau yang lagi dicari Bu.
Oke, jadi gini, mungkin sedikit saran aja ya dari saya, Karina nanti mungkin bisa dikonsultasikan juga kembali dengan dosen pembimbing ya. Eh, Baiknya, ini kan kalau kita kembali lagi ke topik ya, ke judul yang Anda sedang bahas pada saat ini, mungkin lebih fokus aja ya, lebih fokus kalau memang apa namanya topiknya itu nanti di areanya adalah optimasi untuk objek ya tadi obat bla 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 gitu kan mau diklasifikasi menjadi 3 bagian, terus kemudian tujuannya itu untuk apa itu disesuaikan. Nah, daripada kalau misalkan mau membuat aplikasi tadi, aplikasinya itu sebenarnya tadi Anda juga masih belum jelas untuk menyampaikan fungsinya ini, aplikasinya ini untuk apa gitu. Jadi saya melihat ya secara pribadi mungkin Bu Yozika juga sama nih karena tadi kan Ya, jadi muncul pertanyaan baru ya. Jadi ada 2 cabang yang betul. dikerjakan ini, 2 hal yang berbeda. Nah, nanti mungkin boleh dikonsultasikan kembali sama pembimbingnya ya, apa namanya atau dari Karinanya juga gitu kan. Sebenarnya ini fokusnya itu mau di arah yang mana? Aplikasinya kah atau tadi dari sisi komputasi Optimasi. untuk optimasi metode KNN-nya itu sendiri. Oke, dari saya cukup itu aja Bu Yozika. Kalau memang dua-duanya ya yang akan dikerjakan, Karinanya juga harus tahu nih setelah ini apa, terus kemudian fungsi dari masing-masing yang dikerjain ini apa gitu. Karena ini masih agak ngambang kayaknya tadi Karina menjawab gitu ya. Oke, itu aja Bu Yozika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Oke, untuk penanya selanjutnya, sebelum ke Pak Riki, ada mahasiswa yang bertanya di chat dengan atas nama si Tanggang Immanuel. Silahkan jika mau bertanya, di on-kan kameranya dan di on-kan juga mikrofonnya. Apa masih ada si Tanggang? Oh, kayaknya udah live ya. Oke, kalau gitu mungkin penanya selanjutnya, silakan Bapak Riki Ruli Siregar. Jika ada yang mau bertanya kepada Saudari Karina, kami persilakan. Oke, makasih Ibu Yozika. Saya mau tanya atau kasih saran ya, Bu Yozika? Bagaimana Pak? Saran apa pertanyaan Pak? Maaf. Boleh saran atau pertanyaan? Bebas ya. Boleh bebas dua-duanya Oke, Pak Riki. Kalau bisa ini nanya dan saran Pak. nanya aja ya. Kalau gitu. Dan saran juga Pak. Oke. Oh, saran juga. Baik, makasih Bu Yozika. Tadi pertanyaannya sih sebenarnya ada terkait juga dengan Bu Dina juga ya, Karina. Ini karena Junaidi ya namanya ya, sama-sama pembimbingnya Karina juga. Oke, saya jujur tadi memang betul sebaiknya fokuskan saja apa sih yang mau diteliti terkait dengan penelitian dari Karina. Karena kalau kita lihat di sini posisinya kan sepertinya mau mencari nilai optimasi dari KNN-nya nanti diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile. Kira-kira seperti itu ya. Kalau saya tangkap tadi seperti yang dijelaskan oleh Karina. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya Karina fokuskan saja pada metode optimasi di KNN-nya. Karena tadi saya belum melihat dari sisi presentasi atau mungkin saya terlewat seperti bagaimana merepresentasikan data yang akan dijadikan sebagai titik atau ruang feature di dimensi yang akan diolah oleh si KNN-nya. Tentunya nanti akan masuk bagaimana penentuan ya pemilihan dari nilai K. Jadi nilai K itu adalah nilai yang jarak tetangga terdekat dalam proses penentuan tadi kan di KNN itu pemilihan nilai K itu sangat penting. Nah, apakah proses pemilihan nilai tetangga terdekat untuk nilai K tersebut sudah dilakukan oleh karya atau belum? Itu penting ya, karena kalau memang ini belum dilakukan, sepertinya KNN-nya tidak akan bisa dioptimasi atau dilakukan. Sehingga nanti muncullah bagaimana proses pengukuran jarak. Misalkan jaraknya kita nggak tahu nih dalam bentuk matriksnya nanti menggunakan seperti constant similarity atau mungkin juga menggunakan equilibrium distance. Ini kan akan menjadi sebuah karakteristik data dalam proses menentukan nilai terdekat. Pertanyaan sih cuma sederhana nih Karina. Kira-kira pengaruh nilai K yang sudah dilakukan itu apakah sudah dilakukan atau memang belum atau bagaimana dalam nilai KNN-nya? Itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih Pak Riki. Silakan dijawab Karina.
Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya dan sarannya. Sebelumnya izin menjawab. Untuk nilai K-nya sendiri belum sampai ke sana, Pak, karena saya sendiri baru sampai di bagian text processing, Pak. Oke, iya iya. Jadi sekedar saran saja ya Karina, misalkan nanti kalau Karina memiliki datasetnya bisa beberapa sampel, kemudian nanti KNN ini akan dijadikan sebagai klasifikasi, maka nanti Karina bisa coba mempelajari bagaimana melakukan cross validation-nya ya untuk menentukan beberapa nilai K, apakah 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi ini untuk menjadikan karena nanti kan poinnya adalah akurasi ya, benar nggak? Akurasi dari penentuan obat tadi ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi Iya, kalau betul, Pak. ya, jadi fokuskan saja Karina, fokuskan pada metode di KNN-nya ini. Masalah aplikasi mobile kalau menurut saya sih itu opsi yang kedua lah ya. Kalau selesai syukur, kalau nggak selesai paling tidak optimasi di KNN-nya bisa Karina buktikan dan bisa dipertahankan. Itu saja saran dari saya. Terima kasih Bu Yozika dan Karina. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki atas saran dan pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang ingin bertanya? Cukup ya sepertinya. Kalau seperti itu, terima kasih Karina. Ke-mute ya Ya, kayaknya suaranya ya. maaf terputus. Maaf terputus Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Karina atas paparannya dan Bapak Ibu dosen yang telah memberikan maaf Bapak Ibu, ada ini. Oke, terima kasih Karina atas paparannya yang telah disampaikan. Semoga saran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen tadi bisa diimplementasikan karena memang di sini saya lihat untuk hasilnya belum terlihat, baru sampai proses datasetnya. Jadi silakan untuk disesuaikan lagi tadi dari tujuannya sebenarnya untuk penelitian ini yaitu melihat optimasi dan untuk melihat akurasi juga sehingga bisa difokuskan dulu bagaimana pengoptimalisasian penggunaan metode KNN untuk data set yang akan diuji cobakan dan untuk pengujiannya juga silahkan dilakukan sehingga didapat hasil yang optimal ya. Oke, kalau gitu silahkan ditutup Karina. Baik, Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, saran, dan kritik. Mungkin untuk pemaparan saya cukup sampai di sini saja. Saya tutup pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Adinda Akila dengan topik Manhattan Distance dalam menentukan jarak antar titik data cluster pada hierarki clustering. Apakah sudah siap, Adinda? Boleh, silakan langsung di share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu, share screen saya? Sudah. Silakan dimulai.
Maaf Ibu, terputus ya sepertinya. Apa terputus? Tidak, cuman Oh untuk ya, videonya aja yang agak terputus. Mungkin bisa di-off saja dulu kameranya supaya lancar. oh baik Ibu. Baik, saya ulang kembali. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yosika Arvio yang telah memberikan kesempatan berbicara kepada saya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dina Tiara Kusuma selaku pembimbing 1 dan Pak Iriansyah BM Sangaji selaku pembimbing 2. Pada TNT Talk kali ini saya Adinda Akila dengan NIM 2020-31132 akan menyampaikan progres dari materi saya yang berjudul Manhattan Distance dalam menentukan jarak antar titik data cluster pada hierarki clustering. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tempat dan waktu penelitian, dan yang terakhir ada tahapan penelitian. Pertama-tama saya akan membahas terkait latar belakang. Penelitian dan analisis data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang peristiwa yang... Adinda, maaf, untuk slide-nya belum berganti. Oh, oke Ibu. Oke, boleh di-share screen kembali. Apakah sudah terlihat Ibu? Masih belum. Oh, sebentar Ibu. Kira-kira apakah sudah terlihat? Masih belum, Adinda. Ah, Atau baik mungkin Ibu. bisa di-share aja PPT-nya, Oh, biar saya bantu Ibu. share screen kan. Boleh Ibu. Sebentar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalau untuk pembicara selanjutnya, Andi Raden Arafah, apakah sudah siap? Jadi Adinda biar mempersiapkan dulu presentasinya. Ya, Bu. Oke, Andi Raden Arafah bisa presentasi terlebih dahulu. Ya, bisa. Baik, silakan. Adinda, silakan nanti dikirim dulu biar mempersingkat waktu. Saudara Andi Raden Arafah dengan Baik. judul Prediksi Harga Mata Uang Kripto dengan menggunakan metode Long Short Term Memory. Silakan di share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Oke, silakan dimulai. Bentar ya, Bu. Baiklah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Andi Rada Arafa dengan NIM 2020-31070. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang dimana berjudul Prediksi Harga Mata Uang Kripto dengan menggunakan metode LSTM atau Long Short Term Memory. Yang dimana dosen pembimbing saya yang pertama itu Pak Yoga Distra Sudirman dan yang kedua itu Ibu Karina Junaidi. Baiklah, untuk latar belakang di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mata uang kripto adalah aset digital yang dimana menggunakan teknologi blockchain untuk bertransaksi aman dan aman tanpa perantara konvensional seperti bank. Kemudian yang dimana dia menggunakan P2P atau peer-to-peer yang memungkinkan bertransaksi tanpa rekening bank atau kartu kredit dan meningkatkan inklusi keuangan. Kemudian yang dimana itu Bitcoin. Bitcoin adalah sebagai mata uang kripto yang paling mahal di antara beberapa mata kripto yang lain yang dimana juga terkenal dengan fluktuasi harga yang signifikan. Kemudian Bitcoin ini adalah sistem pay-to-pay online tanpa perantara yang dimana dicatat dalam blockchain untuk mentransfer kepemilikan. Kemudian adalah prediksi harga Bitcoin, penting untuk menghindari kesalahan investasi dan memahami perkembangan pasar. Kemudian prediksi menggunakan LSTM untuk bentuk khusus dari RNN yang dimana untuk memproses data sekuensial dan memprediksi harga berdasarkan pola historis. Meskipun tidak selalu akurat, setidaknya prediksi ini memberikan wawasan berharga bagi para investor. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan metode long short term memory dalam melakukan prediksi mata uang kripto. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi yang diperoleh dalam memprediksi harga kripto menggunakan metode ini. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, implementasi long short term memory atau LSTM dalam melakukan prediksi mata uang kripto. Kemudian, untuk mengetahui tingkat akurasi metode long short term memory dalam melakukan prediksi mata uang kripto. Kemudian ada penelitian terdahulu yang dimana yang pertama ada Muhammad Faris Rizqullah dan Sri Widinasti yang dimana dalam penelitian itu mereka membawakan judul yaitu prediksi harga kripto currency menggunakan algoritma long short term memory. Kemudian ada penelitian kedua yaitu Duta Pratama, Salim Wijaya, Sofian Ali Santosa, dan Saud Persoran tambah tahun 2023, yang dimana dalam penelitian tersebut dia membawakan judul seperti penerapan neural network LSTM dalam memprediksi sentimen pengguna Twitter terhadap Bitcoin. Kemudian ada Anja Hanifa, Yudi Arta, Hafiz Oktasia Nasution, dan Yuyun Dewi Lestar pada tahun 2023. Ini dimana dia membawakan penerapan metode RNN dengan pendekatan long short term memory untuk prediksi harga saham. Kemudian ada kerangka berpikir, di mana pertama ada indikator, yang dimana indikator ini yaitu data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang dimana pada penelitian ini ada date yaitu tanggal harga dari kripto, kemudian ada close harga penutupan, ada volume yaitu harga per transaksi jual maupun beli, kemudian ada open untuk penjualan pertama, kemudian ada high penjualan tertinggi dan ada harga low. Kemudian ada proposed method, yang dimana proposed method ini adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian ada objektif, yaitu tujuan atau harapan dari penulis untuk memberikan prediksi persentase mata uang kripto. Kemudian ada confusion matrix, yang dimana ini menggunakan RMSE untuk menghilangkan error-error. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian yaitu kuantitatif. Kemudian untuk data didapatkan dari kepustakaan. Kemudian sumber data yaitu sumber sekunder. Ini dapat dari pihak kedua. Kemudian adalah populasi dan sampel, yaitu datanya diambil dari website Yahoo Finance.
dan populasi atau data yang diambil yaitu data harga Bitcoin tahun 2020 sampai 2024. Kemudian untuk analisis data menggunakan alat bantu Jupyter Notebook dan menggunakan metode analisis data prediktif. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, terima kasih Saudara Andi Raden Arafah atas paparannya. Sama seperti Karina tadi, mungkin sebelum penanya, saya klarifikasi dulu untuk hasilnya apakah sudah ada atau memang Untuk hasilnya sendiri Bu, itu masih abu-abu Bu, masih belum ada keputusan yang finalnya. Karena untuk dari Ibu Karina sendiri masih ada pembaruan dari bab 3 Bu. Oke, gitu. Di sini sudah ada yang raise hand, Ibu Dina. Silakan Bu Dina jika ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Makasih Bu Yozika. Oke, Andi. Ya Bu. Saya agak Halo, terdengar suara saya? Bu Yozika jelas? Bu. Oke, jelas ya. Saya agak tergelitik sebenarnya dengan slide pertama kamu tadi tuh. Coba deh balik dulu. Bentar ya Bu. Terlihat Bu? Yang pertama, paling pertama. Oh ini. Kan 2. Oke. Pembimbingnya siapa? Yang Pak Yoga Bu. Sama Bu Karina. Bu Karina. Oke, sekarang kan udah masuk bulan Juli ya. Nah, berarti awal semester kemarin itu sekitar bulan Maret atau April gitu ya startnya ya. Berarti dalam waktu 3 atau 4 bulan ya. Nah, selama dalam 3 waktu 4 bulan ini sudah berapa kali ke Pak Yoga atau Bu Karinnya? Untuk Pak Yoga masih 3 kali Bu. 3 kali. Ibu Karina masih 3 kali juga. Bu Karin sudah 3 kali juga. Udah kenalan belum sama Bu Karin? Udah Bu, udah. Udah. Oke. Apa namanya? Udah sering ngobrol sama Bu Karin? Udah Bu. Oke. Nama Bu Karin bener kan nih? Kayaknya bener Bu, atau ada yang salah Bu? Kayaknya bener. Bu Karin, bener katanya Bu Karin. Nanti kamu coba ngobrol lagi deh ya. Lebih ini sama Bu Karin lebih sering ya ngobrol sama Bu Karin ya. Apa namanya, terkait apa yang sedang kamu buat pada saat ini, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penulisan dari skripsi ini. Karena tadi katanya bab 3 juga masih dibongkar kan sama Bu Karin sampai dengan saat ini. Oke. Nah, ini kan topik yang kamu angkat adalah tentang forecast ya, prediksi mata uang kripto dengan menggunakan metode LSTM. Nah, kalau forecast itu datanya dari mana? Itu langsung ambil dari websitenya Bu, Yahoo Finance. Yahoo Finance. Ada berapa banyak data yang digunakan? Untuk sekarang datanya 1.600 Bu. Nanti akan bertambah atau tetap 1.600? Untuk sekarang kayaknya tetap stay Bu, 1.600-an. Sampai dengan akhir nanti tetap 1.600 ya? Selalu. Ya, jangan insya Allah, ini kan kamu riset, kamu sampai saat ini harus pasti ya yang karena ini udah bulan Juli ya, kamu harus udah apa namanya, udah pastikan itu jumlah data yang digunakan berapa. Terus kemudian untuk metode LSTM ini kan dia memprediksi nilai yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data yang masa lalu ya, data masa lalu gitu ya. Gitu bukan? Iya Bu. Ya, oke. Kemudian dari 1.600 data tadi, apakah semuanya yang kamu gunakan untuk proses prediksi atau hanya beberapa bagian saja? Hanya beberapa bagian Bu. Saya cuma ambil 80% untuk data testingnya dan untuk data tesnya itu 20% Bu. Data testing sama data tes sama atau beda? Berbeda Bu. Beda. Data training Bu, maaf Bu. Data training, oke. Dibagi 2 ya. Ada data training dan data testing. Sampai hari ini sudah dalam tahapan yang mana? Data sudah kekumpul tadi 1.600. Terus kemudian proses pembagian data? Iya,
Udah, Bu. Kemudian apa lagi? Sudah sampai mana sampai hari ini? Titiknya sudah sampai titik apa? Itu udah apa? Untuk menghilangkan nilai nol, Bu, agar nggak terjadi error. Itu pakai min max scalar. Oke, berarti kamu proses normalisasi ya, normalisasi data ya. Berarti Iya, masih Bu. dalam tahapan pre-processing Iya, kalau di masih data mining itu segitu, ya. Bu. Iya. Nah, implementasi ke LSTM-nya belum berarti sampai hari ini. Itu udah, Bu, tapi kayaknya masih ada kesalahan, Bu. Itu masih saya apa? Masih ada, saya mau periksa lagi. Oke, jadi saran saya ya, ini karena waktu Ya, juga Bu. kan mungkin tidak sebentar lagi ya untuk apa namanya berkas sidang dan lain sebagainya lebih intens lagi ya nanti ya ke Ya, saya, Bu. pembimbingnya, terutama ke apa namanya ke dosen pembimbing Ya, yang Bu. namanya kamu Namanya salah nih salah. kayaknya. Ya, Bu. Iya Saya minta ya. maaf, Bu, ke Ibu Karina, Bu. Oke, udah itu aja mungkin dari saya Ya, Bu Yozika. ya, Bu. Makasih banyak, Bu, sarannya. Baik, terima kasih Bu Dina atas sarannya. Jadi tolong diperbaiki ya, Andi Ya, Bu. Raden Baik, Bu. Harafa untuk nama dosen pembimbingnya, jangan Ya, sampai Bu. salah. Ya, sudah ada raise hand lagi dari Pak Riki. Silakan Pak Riki jika mau bertanya dan memberikan sarannya. Iya, oke, makasih Bu Yozika. Saya kamera on apa off aja ya? On aja Pak. On aja ya. Oke, makasih. Ini judulnya menarik ya, prediksi harga mata uang kripto dengan menggunakan metode LSTM Andi Raden Arafah. Berarti ini ada prediksi ya. Kira-kira tujuan yang diprediksi apa nih, Raden? Ini supaya mau menajamkan di latar belakang Ya, masalah Pak. kamu. Itu untuk diprediksi kayak data aslinya, Pak. Semisalnya kan data aslinya dari tahun 2000, tahun ini ke tahun 2020 ke tahun 2024. Berarti itu kayak ada data aslinya tapi cuma diprediksi sebagian, Pak. Untuk apakah sesuai dengan data aslinya apa tidak? Sebetulnya gini, tujuan prediksi itu kan nanti apakah kamu ini diklasifikasikan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek misalkan harian, karena kan Bitcoin ya, saya belum pernah main Bitcoin sih, tapi setahu saya ini kan sama seperti saham, Iya, Pak. harga emas, seperti itu ya. Iya, Pak. Artinya kan ada berdasarkan harian, mingguan, bulanan. Nah, rencana kamu ini memprediksi ini jangka pendek atau jangka panjang? Ini jangka pendek, Pak, sambil harian. Harian, Iya, Pak. oke. Kemudian nanti setelah diprediksi, kira-kira goals-nya apa nih? Apakah untuk tradingnya nanti secara otomatis dia memberikan sebuah analisis pasar atau ada punya tujuan lain? Itu untuk melihat, Pak, apakah data prediksinya sesuai dengan data aslinya apa tidak, Pak. Untuk sampai menentukan tradingnya itu baik atau tidak, itu belum ke situ, Pak. Enggak, artinya kan nanti di latar belakang, ini kan tujuan awal ya, Iya, Pak. supaya nanti kamu di bab 1 itu, di bab pendahuluan latar belakang masalah, itu berangkat dari permasalahan, kenapa sih harus kita prediksi? Nah, itu harus terjawab dulu di latar belakang, seperti itu Oh, ya. iya, Pak. Ya, ini hanya Ya, Pak. sekedar Baik, Pak. usulan, supaya Ya, nanti baik, Pak. pertanyaan-pertanyaan tujuan memprediksi ini sudah kamu tuliskan secara detail di tulisan kamu. Itu Ya, Pak. itu Baik, Pak. pertama. Ya. Kemudian yang kedua, data apa saja yang kamu gunakan ini sebagai sumber datanya, yang dari kriptonya? Itu sumber datanya dari mata uang Bitcoin, Pak. Ya, maksudnya jenis data itu Iya, apa jenis. saja ya, variabel di jenis data yang coba kamu nanti pergunakan? Oh, ya. Itu saya cuma kan dari ada volume, ada high, low, dan open. Saya itu cuma ambil yang close, Pak, untuk penutupan harga per hariannya. Jadi kamu hanya ambil dari data harga penutupan ya? Iya, yang close, Pak. Kalau harga pembukaan enggak? Enggak, Pak. Terus dari ada high low itu kamu masukkan juga ya? High low itu enggak, Pak. Cuma Enggak. close. Iya. Jadi hanya penutupan saja ya? Iya, Pak. Pada saat penutupan. Enggak, kenapa pembukaan enggak kamu jadikan sebagai acuan jenis data? Jadi kita mau tahu nih, Oh, iya, baik. ada interval pada saat dibuka, kemudian ditutup, itu ada gaps enggak? Apakah ada peningkatan atau pengurangan? Kenapa enggak dimasukkan sebagai harga pembukaan? Itu untuk pembukaan kayaknya lebih sulit, Pak. Sulitnya kenapa? Kayaknya Sudah kayak dicoba? ada 2 variabel, Pak, untuk penjumlahannya. Jadi kamu ambil datanya harian ya ini ya? Iya, Dari harian, Pak. harian itu berarti ada jam, menit, seperti itu? Enggak, Pak. Itu ambilnya harian, tapi dia untuk
untuk perhitungannya dia langsung ambil dari yang close Pak untuk data close-nya. Ya misalnya untuk hari ini harga close-nya itu ada 37.000, Oke. berarti yang diambil 37.000 Pak. Oh, jadi di harga close-nya ya. Iya Pak. Oke, tadi yang Bu Dina tanyakan sudah dilakukan normalisasi berarti ya datanya ya. Oh iya Ada Pak. pre-processing. Nah, pertanyaan terakhir, kan kamu menggunakan arsitektur LSTM nih. Oh iya Pak. Berarti kan data kamu tuh time series ya, betul ya? Iya Pak, series. Nah, kira-kira nanti ada berapa lapisan nih yang akan dijadikan jumlah lapisan di LSTM-nya? Yang kamu Untuk gunakan ada yang berapa? layer dan EPOS ya Pak. Lapisan, atau kan lapisannya? Lapisan ada berapa tuh yang kamu gunakan? Berapa banyak? Maaf Pak, untuk lapisan apa ya Pak? Saya masih nggak paham. Kamu kan misalnya gini, ada lapisan dense dropout atau lapisan lain, kamu lakukan nggak seperti itu? Oh enggak Pak. Kenapa nggak lakukan? Ada dense, ada dropout, atau mungkin ada lapisan yang lainnya, kamu lakukan nggak? Enggak ada Belum Pak. ya? Ya belum Pak. Kenapa? Kayaknya Karena kan, belum sampai ke titik itu sih Pak. jadi Iya. LSTM-nya belum digunakan dong sampai sekarang Iya ya? belum digunakan Pak. Kira-kira selesai nggak di dalam beberapa minggu nih? Karena bulan Insya Allah Juni Pak, kan, diusahakan Pak. kalau nggak ya paling semester depan ya, Enggak, jangan kira-kira. Pak. Kok jangan? Oke, ya terus terakhir tadi sudah ya, nanti menggunakan apa model yang akan dievaluasi? Apa? Modelnya akan dievaluasikan, kira-kira Iya Pak. model apa yang akan digunakan? Tahu kan? Model Validasinya model yang akan dievaluasi, divalidasi itu menggunakan apa? RMSE Pak. RMSE, SE, root mean square error. root mean Mean square square error. error. Iya Pak. Oke, ya saya kira ini kayaknya kamu perlu agak sedikit kerja keras nih, Iya Pak. Raden, karena Iya. dari sisi data tadi seperti kamu coba lakukan lagi ya Iya untuk Pak. pengujiannya, termasuk tadi fungsi-fungsi data yang jenis data yang akan digunakan, termasuk lapisan LSTM yang akan diimplementasikan. Iya Pak. Itu saja sih saran dari saya, kira-kira nanti bisa disiapkan ya, dilengkapi. Ya, Demikian makanya Ibu pasarnya. Yosika, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau mahasiswa ada yang mau bertanya, silahkan. Pengen. Oke, tidak ada Andi Raden Arafah. Oke, sebenarnya menyambung dari yang sudah ditanyakan oleh Bu Dina dan Pak Riki tadi. Betul kata Pak Riki, sebenarnya dari slide latar belakang penelitian ini, jujur saja saya belum melihat apa sih urgensi atau kepentingan untuk pelaksanaan penelitian ini. Karena di latar belakang yang kamu sampaikan ini hanya membahas terkait dengan penjelasan pengertian-pengertian saja ya, mata uang adalah gitu ya. Jadi latar belakang untuk melakukan prediksi ini untuk apa? Jadi belum tergambarkan. Nah, sehingga karena latar belakangnya belum kuat gitu ya menurut saya, sehingga ke belakangnya juga jadinya masih abu-abu Andira dan Arafah, sehingga eh, betul kata Pak Riki dan Budina tadi, jadi mungkin perlu diskusi kembali dengan dosen pembimbingnya Pak Yoga dan Bu Karina, karena ini terkait dengan eh, penelitian yang kamu angkat, prediksi harga mata uang kripto dengan menggunakan metode LSTM. Nah, untuk dari mulai datanya tadi yang sudah dibahas teknisnya oleh Pak Riki, kemudian pengujiannya juga nantinya harus ada ya. Jadi sehingga karena namanya prediksi harus bisa akurasinya kita uji gitu ya. Kemudian juga terkait dengan rumusan masalah dan tujuannya tadi, saya belum melihat penggambaran dari hasilnya nanti seperti apa. Nah, mungkin bisa kamu jelaskan nanti hasilnya itu berupa apa ya? Maksudnya apakah nanti hasilnya akan ditampilkan hanya dalam bentuk teks atau misalnya hanya dalam bentuk apa gitu ya? Kalau bisa dijelaskan, Andi Raden Eh, Arafah, Untuk hasilnya itu hasilnya. untuk berbentuk
grafik, Bu. Hanya berbentuk grafik ya? Iya, Bu, mengikuti dari perhitungan sebelumnya, dari data aslinya. Nah, itu ya tadi ya. Jadi mungkin perlu dikaji kembali ya dari awal untuk pelaksanaan atau latar belakang penelitian ini seperti apa. Nah, kemudian untuk data mata uangnya sendiri ini kamu tahu nggak misalnya hari ini harga mata uang kripto hari ini berapa? Iya, tahu, Bu. Tapi Berapa? lihat di Google dulu, Bu. Lihat di Google dulu. Yang Iya, digunakan mata uangnya apa? itu yang digunakan mata uang Bitcoin, Bu. Oke. Nah, harus paham ya Ya, terkait Bu. dengan data-data kemudian karena kripto ini luas ya. Jadi kamu harus memahami basic-basicnya ya. Ya, Bu. Ya, kalau bisa latar belakangnya lebih dipertajam. Oke, Baik, Bu. itu ya saran dari saya. Jangan lupa ke pembimbing ya, karena ini masih terlalu ngambang ya. Ya, Jadi Bu. pengimplementasiannya belum, untuk metodenya nanti penerapannya belum, pengujiannya juga belum, ya. Ya, Bu. Jadi masih banyak PR-nya. Tadi yang dikatakan Pak Riki ya, harus selesai ya kalau mau Ya, Bu. semester ini ya. Oke, Ya, semangat. Bu. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Andira dan Arafah. Baiklah, itulah presentasi dari saya dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen atas saran dan pertanyaannya dan saya mohon maaf ke Ibu Karina karena ada penulisan nama yang salah. Jika ada kata dan perbuatan yang saya salah, mohon maaf, mohon dimaafkan, Bu. Ya, dimaafkan Sekian, sama Bu Karina, kayaknya ya, dimaafkan. Bu. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke, silakan di stop share. Kita masuk ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Adinda Akila. Adinda Akila, apakah sudah bisa share screen atau saya yang bantu share screen kan? Mungkin boleh saya coba share screen dulu, Ibu. Saya coba sekali lagi. Oke, silakan. Dari HP ya? Enggak, Ibu. Di laptop kok. Oke, coba dibesarkan. Terlihat? Oh, PDF. Oke, oke sudah terlihat. Iya. Silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Bu Yosika Arvio yang telah memberikan kesempatan berbicara kepada saya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dini Tiara Kusuma selaku pembimbing 1 dan Pak Iriansyah BM Sangaji selaku pembimbing kedua. Pada ini saya Adinda Akila dengan NIM 2020-31132. Selaku pembicara akan menyampaikan progres dari materi saya yang Manhattan Distance dalam menentukan jarak antar titik data cluster pada hierarki clustering. Beberapa poin yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tempat dan waktu penelitian, dan yang terakhir tahapan penelitian. Pertama-tama, saya akan membahas terkait latar belakang. Penelitian dan analisis data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang peristiwa yang diamati di berbagai domain, termasuk ilmu komputer, statistik, bioinformatika, dan sosial. Metode pengelompokan hierarki adalah salah satu strategi yang sering digunakan dalam analisis data. Salah satu teknik dalam data mining yang mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik sehingga membentuk kelompok yang dapat dibedakan dari kelompok lain. Tidak diperlukannya jumlah penelitian cluster menjadi keunggulan utama dalam algoritma hierarki penentuan jarak hierarchical clustering dengan metode Manhattan sering menjadi pilihan terbaik dalam berbagai aplikasi, termasuk pengelompokan, pencarian data terdekat, dan pengenalan pola.
Selanjutnya, ada rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pertama, bagaimana Manhattan Distance menentukan jumlah klaster dalam algoritma hierarchical clustering. Yang kedua, bagaimana validitas hasil cluster hierarchy clustering dengan Manhattan Distance. Lalu tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah klaster yang ditentukan dengan menggunakan Manhattan Distance dalam algoritma hierarchy clustering. Dan menentukan hasil validitas dengan menggunakan Manhattan Distance pada hierarchy clustering. Selanjutnya, manfaat lain untuk membantu menambah pemahaman ilmu dalam mengetahui jumlah klaster dan menentukan hasil validitas menggunakan Manhattan Distance pada algoritma hierarchy clustering dan dapat menjadi salah satu referensi bagi data analis dalam mengerjakan tugas-tugas pengumpulan data. Lalu ada ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi penggunaan hierarchy clustering dan difokuskan pada pendekatan Manhattan Distance dalam mengidentifikasi jumlah klaster pada hierarchy clustering. Data yang berasal dari Meterlogger dan penelitian ini tidak akan mempertimbangkan metode clustering lainnya selain hierarchy clustering. Lalu ada tempat penelitian yaitu yang bertepatan di Institut Teknologi PLN dengan waktu penelitian dari bulan April sampai dengan Juli 2024 dan objek penelitiannya yaitu data dari Meterlogger. Untuk tahapan penelitiannya sendiri diawalkan mengidentifikasi masalah, lalu literatur, pengumpulan data, menganalisis data terkumpul, implementasi, dan yang terakhir pelaporan. Untuk saat ini, pada tahap implementasi metode, di bagian kiri itu merupakan sebaran data yang sudah ditetapkan. Lalu di bagian kanan, pada figur 3, ada pengelompokan data 5 klaster yang sudah ditentukan. Uji validitas dengan menggunakan C-index. Sebelumnya dilanjutkan ke tahap uji validitas dengan menggunakan C-index atau Kalinski-Harris Index. Didapatkan hasil uji validitas dengan menggunakan C-index pada criterion values sebesar 30.600 30.638 dari hasil uji coba. Apabila nilai C-index yang didapatkan tinggi, menunjukkan bahwa klaster-klaster tersebut terpisah dengan baik. Mungkin sekian yang sampaikan dari materi ini. Ada pertanyaan akan saya terima. Oke, baik. Terima kasih, Adinda, atas presentasinya. Selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya yang bertanya terlebih dahulu ya. Untuk Dinda ya. Boleh, Nah, Ibu. tadi disebutkan bahwa penggunaan hierarki clustering, boleh di back lagi? Iya, Ibu, mohon maaf, boleh diulangi? Boleh di back lagi ke awal deh, coba di tujuan. Terlihat? Oke, tadi oke, sudah terlihat.
Nah, di sini disebutkan bahwa hierarki clustering ini dia dapat menghasilkan atau menghitung klasternya sendiri, betul ya? Betul. Ya, kemudian kamu tujuannya untuk mengetahui jumlah klaster yang ditentukan dengan menggunakan Manhattan Distance dalam algoritma hierarki clustering. Nah, untuk perhitungan Manhattan Distance-nya itu dilakukan saat kapan? Untuk distance-nya itu dilakukan seharusnya itu setelah dari uji validitas, Ibu. Dimasukkan kembali ke rumus. Oke, kenapa pakai Manhattan Distance untuk penentuan jaraknya? Nah, kalau untuk penentuannya, kenapa menggunakan Manhattan Distance? Karena kan kalau misalkan di pendekatan klien yang satu lagi, itu kan didasarkan pada jarak kuadrat. Jadi kenapa ditentukan dengan Manhattan Distance itu karena metode perhitungan jarak Manhattan Distance didasarkan pada jarak nilai absolut, Ibu, untuk mencapai hasil yang kuat sama menghindari ketidaktepatan perhitungan nilai kuadrat. Makanya diambil Manhattan Distance. Dipakai Manhattan Oke. Distance. Oke, jadi untuk penentuan jaraknya menggunakan Manhattan Distance, kemudian diaplikasikan dengan algoritma hierarki clustering. Nah, saya boleh lihat nggak hasil hierarkinya itu seperti apa? Apa sudah dapat? Kalau tadi yang ditampilkan baru kan dalam bentuk klasternya ya. Mhm. Untuk grafik atau hasil dengan hierarkinya apa sudah ada? Kalau untuk grafik dengan hierarki clusteringnya belum ada, Ibu, karena saya masih menganalisa juga. Masih membaca dari sumber untuk keterkaitan dari cara membaca datanya dengan benar di distance-nya. Jadi baru sampai perhitungan tadi. Oke, coba dilihat lagi GUI-nya yang di figure 2 dan 3 tadi. Saya mau lihat. Ibu. Oke, ini terbentuk dari datanya ada berapa yang dimasukkan? Atau Ada pakai alat hmm, datanya pakai apa? data ada 27 data 27 data. Datanya itu bentuknya apa ya? berbentuk Excel. Maksud saya isi datanya. Oh, Ini kan, isi datanya dalam suatu tegangan kah atau bagaimana, Ibu? Maksudnya? ya, datanya itu seperti apa? Maksudnya berupa angka apa untuk datanya itu? Heeh. Kan tadi ada 27 data. Nah, 27 Iya, data ini yang betul. mau kamu olah, kamu masukkan Mhm. perhitungan Manhattan, kemudian diaplikasikan menggunakan algoritma hierarki clustering, betul? Betul. Kemudian terbentuk 5 klaster. Iya, Nah, betul. pembentukan sehingga dapat 5 klaster, kemudian data mana yang masuk ke masing-masing klaster itu apakah sudah ada? Belum, Ibu. Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Datanya itu yang mau di klasterkan dengan hierarki itu seperti apa gitu. Baik. Paham ya yang saya tanyakan ya terkait hasil clusteringnya ini?
paham. Cuman memang belum belum saya analisa lagi untuk data mana yang terkelompok ke dalam klaster 1, 2, 3 seperti itu, Ibu. Jadi saya masih masih membaca juga. Oke, tapi kalau misalnya sudah terbentuk GUI di MATLAB-nya ini harusnya untuk perhitungan data mana yang masuk ke masing-masing klaster harusnya sudah ada ya? Kan ini sudah ada nih terplot yang merah masuk ke klaster 1, yang kuning masuk ke Ya, klaster 2. Nah, berapa sudah jumlah Ibu masing-masing? harusnya. Iya, harusnya sudah. Cuman saya masih terkendala di pemahaman cara membacakan hierarki clusteringnya ini, Ibu. Oke, baik. Nggak apa-apa sih. Kalau gitu butuh eh, pengamatan lebih lanjut untuk analisa dari hasilnya ya. Jadi mungkin Iya, perlu dipertajam lagi, mungkin perlu bimbingan lagi dengan dosen pembimbingnya terkait dengan apa sih yang mau diteliti ini. Tadi kalau balik lagi tujuannya adalah bisa di back lagi. Nah, ini tadi Bu, kan tujuannya untuk mengetahui ini. jumlah klaster yang ditentukan dengan menggunakan Manhattan Distance. Nah, jumlah klasternya terbentuk tuh 5 ya. Kemudian menentukan hasil Iya, validitas dengan menggunakan Manhattan Distance. Nah, tadi kamu pakai validitasnya pakai pengujian apa? C-index, C-harbas index. Pakai C-index. Nah, C-index itu pengukurannya berdasarkan apa? Pengukur Hasil itu klaster yang berdasarkan terbentuknya kah? Atau iterasinya kah? Atau apa? nilai iterasi berarti ya, creation value ya. Dari apa? Dari creation value-nya, Ibu. Oke. Sepertinya untuk dari pelaksanaan penelitian ini dari ide awalnya saya rasa sudah cukup bagus. Cuman untuk pengimplementasiannya Adinda sepertinya perlu lebih dipahami ya. Jadi clustering itu apa sih? Kemudian clustering itu kan ada pengukuran untuk menghitung mendapatkan jumlah cluster, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Nah, hierarki clustering ini tadi kamu sebutkan bahwa dia bisa membentuk cluster tanpa harus bisa langsung membentuk jumlah cluster sendiri ya, tanpa harus kita Mhm. identifikasi di awal misalnya kayak K-means untuk jumlah klaster yang terbentuk. Nah, pengimplementasian si hierarki ini eh, kalau Manhattan Distance-nya apa tuh ya? Penelitian kamu adalah terkait dengan menentukan antar titik data cluster pada hierarki. Oke, cuman untuk pengimplementasian di hierarki clustering itu kamu perlu pahami lagi, ya. Baik, baik Ibu. Terima kasih. Kemudian untuk hasil validitasnya juga tadi hanya baru berdasarkan dengan coba dilihat lagi yang untuk C-indeksnya yang di slide terakhir. Oke, hanya berdasarkan 30.000 baru iteration value ya. Nah, coba dipahami C-index itu hasil uji validitasnya itu menggunakan apa sih? Kalau yang saya tahu harusnya C-index ini bisa menghitung validitas klaster yang terbentuk juga ya. Baik, Oke, kalau gitu cukup dari saya. Jadi perlu pematangan lagi terkait dengan algoritma yang digunakan ya
Adinda ya. Tapi kalau misalnya tadi untuk Manhattan-nya sudah sesuai ya. Baik, Ibu. Kemudian untuk datanya juga ya, perlu dipahami ya, karena mungkin kalau misalnya mungkin ada beberapa yang tidak memahami atau mungkin dari hasil yang langsung kamu tunjukkan tadi belum tergambar tuh prosesnya itu seperti apa. Ya, tadi di presentasi yang kamu sampaikan tadi, proses untuk mendapatkan hasil, kemudian dapat klaster, 5 klaster, kemudian data yang masuk ke dalam klasternya, terus hasilnya itu seperti apa, belum tergambar ya, Adinda ya. Baik, Ibu. Baik. Dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada. Silakan ditutup, Adinda. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukan-masukan dan pertanyaan yang telah diberikan dan yang bisa dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil paparan yang sudah disampaikan oleh 3 mahasiswa, semoga presentasi yang sudah disampaikan tadi dapat diimplementasikan untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan awal atau goals dari penelitiannya itu dari saran-saran yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen dan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dianggap ini sebagai simulasi ya untuk kalian sebelum melaksanakan sidang yang sesungguhnya nantinya. Oke, dari saya cukup sekian selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC Pak Max Teja. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Jessica Arvio atas sudah membimbing sebagai moderator pada kali ini. Oke, berikut saya sampaikan untuk sertifikat. Yang pertama untuk Bu Jessica sebagai moderator. Berikut sertifikat untuk Bu Jessica Arvio STM.com ya, sebagai moderator. Lagi sama presi yang lain, jadi dia langsung sebarin. Jadi ujung-ujungnya kadang kemudian sudah sering depresinya, terus di presikornya juga nerimanya. Berikut untuk ini juga apalagi yang saya sampaikan beda. Bicara pada kali ini yaitu ada Kemudian dari timeline kemarin logikanya mereka tuh Pak, Karina ya kemarin kan salah satu pertama ya. kendalanya Oke. itu kita udah set timeline itu sebar pamflet untuk kompetitif itu dari Berikut sertifikat untuk itu kan pas banget sama daftar. Karina. Mereka tinggal sebar gitu. Mereka tuh baru sebaran di tanggal 20. Sedangkan di pamflet itu mulai tanggal 18. Kita minta revisi itu kan menjadi 60. Jadi itu mungkin beberapa kendala yang menurut saya kalau saya kira-kira ini mungkin sertifikat untuk Karina Medita Dewi. Nah, sementara dengan timeline kita yang rada mepet ini sebenarnya kita targetin itu yang berikutnya sertifikat untuk Andi Raden. Jalan ini pun jalannya mungkin pada saat hari Senin gitu, tanggal 5 besoknya. Gitu Pak. Dan itu diterima banget dan dari desa bidana juga kan kita belum turun. Nah, karena itu sebenarnya kita dan juga PPM ini Adinda Aquila. Rencananya kita ini KPPM kita submit
secepatnya dana bisa turun dari mereka. Yang Nah, berikut dananya itu sertifikat mereka mau untuk alokasikan dulu Adinda untuk Akila. untuk Pak mendevelop programnya Haji, gitu. mungkin itu Jadi ada ada yang gimana? bocor suaranya, Tim Pak. teknisi. Kedengeran Oke, sampai untuk sini, develop di program itu ID dulu, Oh iya. dulu. mute Nah, dulu. di mana nanti pas di sana Oh iya, itu Bang. jadi developmentnya udah Oke. Ya, mohon maaf. Ya, untuk menutup acara kali ini, silakan untuk di open cam semuanya kita dokumentasi dulu, ya. Oke, kita open cam semuanya supaya bisa open cam dulu, kita foto. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya 1, 2, 3. Oke. Yang demikian acara TNT Talk pada kali ini, ya. Segenap panitia dari TNT Talk mengucapkan terima kasih atas atensi semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Ya, Bapak Ibu. sama-sama. Jadi masalah koordinasi komunikasi dan suatu hal sepele, tapi bisa apa